Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal nomor 1112 dan 1113. Nah, di soal nomor 1112 ini ditanya jelaskan mengapa sin 70 derajat itu sama dengan sin 430 derajat. Nah, kita lihat mengingat bahwa satu lingkaran itu 360 derajat, kemudian periode untuk sinus itu 360 derajat, maka kita dapat membuktikan bahwa sin 70 derajat itu sama dengan sin 70 derajat ditambah 360 derajat. Nah, 360 derajat ini adalah periode dari sinus. Sehingga bisa kita jumlahkan saja 70 derajat ditambah 360 derajat menghasilkan 430 derajat. Jadi dapat kita hitung atau dapat kita buktikan bahwa jelas bahwa sin 70 derajat itu akan sama dengan sin 430 derajat. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi dengan 360 derajat, misalnya menghasilkan di sini ya, maka akan menghasilkan sin 790 derajat. Ini juga sama. Karena 430 itu ditambah 360, ini akan menghasilkan 790 derajat. Seandainya ingin dibuktikan lagi sin 70 derajat sama dengan sin berapa? Nah, akan sama dengan sin 790 derajat. Atau nanti kalau Bapak Ibu sudah mengetahui dengan sifat-sifat sinus, juga nanti akan suatu saat kita dapat membuktikan bahwa sin 70 derajat itu akan sama dengan sin 110. Nah, akan ada masanya nanti kenapa sin 70 derajat sama dengan sin 110 akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti akan kita buktikan untuk yang sin 790 jelas ya, ditambah 360. Namun untuk sin 110 nanti akan dijelaskan kenapa sin 70 itu sama dengan sin 110. Nah, untuk nomor 13. Di situ diketahui bahwa cos 13 derajat itu kurang lebih atau mendekati 0,97. 0,97 ditanya tentukan dua sudut lain yang memiliki nilai cos yang sama. Ingat pertanyaannya adalah tentukan dua sudut lain yang memiliki nilai kosinus yang sama. Kita ketahui bahwa periode kosinus itu adalah 360 derajat. Sehingga untuk cos 13 derajat ini bisa kita jumlahkan saja, tambahkan saja dengan 360 derajat, akan menghasilkan kosinus 373 derajat. Nah, untuk periode ini bisa ditambahkan lagi satu untuk memperbanyak sudut ya mungkin ya. Kalau di situ minta 2, kita bisa tambahkan lagi menjadi 3. Nah, kemudian tambah lagi dengan 360 derajat. Nah, jadi dari 373 jadi ditambahkan lagi dengan 360 akan mendapatkan 733 derajat. Nah, dengan kata lain, cos 13 derajat itu akan sama dengan cos 373 derajat, juga sama dengan cos 733 derajat. Nah, ingat pertanyaannya adalah tentukan dua sudut lain yang memiliki nilai cos yang sama. Jadi nilai cos yang sama dengan cos 13 itu adalah cos 373, kemudian cos 733. Atau kalau mau ditambahkan lagi dengan 360 derajat, silahkan. Berapapun kelipatan 360 derajat itu akan menghasilkan cos yang sama dengan cos 13 derajat. Kemudian yang terakhir juga bisa, nah nanti akan ada masanya Bapak Ibu akan mengetahui bahwa nilai cos yang sama itu akan sama dengan di nilai kuadran 4. Nah, kenapa sinus itu kuadran 2, tangen itu kuadran 3, kemudian kosinus itu kuadran 4. Nanti akan ada masanya. Sehingga kosinus 13 derajat itu menghasilkan kosinus 360 dikurang 13 derajat. Nah, 360 dikurang 13 ini, 360 dikurang alfa ini ada di sifat kuadran 4. Sehingga 360 derajat dikurang 13 derajat ini menghasilkan kosinus 340 derajat. Kosinus 347 derajat. Jadi dua sudut yang memiliki nilai yang sama adalah 347. Seandainya 347 ini belum dipelajari, maka kita fokus ke 373 derajat dan 733 derajat. Nah, nanti hasilnya ini akan sama dengan. Nah, jadi di situ kalau Bapak Ibu cari di kalkulator atau tabel, maka hasilnya kosinus 347 derajat itu akan sama dengan kosinus 373, kemudian sama juga dengan kosinus 733. Ini hampir sama sudutnya ya Bapak Ibu.
373, kemudian 733. Yang kalau kita cari itu akan menghasilkan 0,97. Nah, demikian pembahasan nomor 1012 dan 1113. Semoga bermanfaat.